Halo semua, kembali lagi dengan podcast The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Di sini ada aku Vinka, Aku Tasya. dan juga ada pembicara kita yang spesial lagi yaitu Civina. Yeay. Halo Halo, Ci. Senang banget nih teman-teman. Civina masih mau sharing lagi loh sama kita dengan topik yang waduh kayaknya seru banget juga nih untuk kita Bener. bahas gitu. Dan ada ya judulnya di atas. Dan ini tuh nyambung sama podcast sebelumnya. Kalau kalian belum tonton podcast sebelumnya tentang perselingkuhan, kalian boleh cek dulu nih. Nanti baru setelah itu maju nih ke podcast yang ini. Nah, Civina, kemarin kan kita udah bahas tuh ya Ci, kayak tentang waktu sebelum pacaran ternyata mengalami perselingkuhan sampai akhirnya happy ending nih Ci. Civina bisa menemukan pasangan terbaik yang Tuhan kasih dan akhirnya menikah dengan pasangan Cici dengan Ko Imam gitu. Nah, aku pengen nanya lanjutannya sih Ci dari yang waktu itu. Kayak waktu di proses dimana Civina move on, waktu Civina sembuh lah ya dari waktu mengalami sakit hati karena perselingkuhan itu, awal mula Civina bisa membuka hati lagi gitu kepada sosok yang baru dan yakin kalau oke, dia yang terbaik yang Tuhan kasih gitu. Itu gimana sih Ci perjalanannya, pengen tahu dong. Oke, halo semuanya, hai Tasya, hai Vika. Hai. Jadi Hai, Ci. kalau misalnya aku dari pertanyaan tadi adalah kalau aku tuh untuk move on-nya itu kita kayak podcast sebelumnya aku udah pernah cerita ya, aku butuh waktu kurang lebih itu 3 bulan. Udah 3 bulan benar-benar kayak aku berserah sama Tuhan dan segala macam. Benar-benar tuh aku yang taat, kayak yaudah Tuhan, pokoknya semuanya aku serah sama Tuhan. Tuhan mau bawa kemana, aku ikut gitu loh. Sampai suatu hari aku ketemu dengan suami aku yang sekarang, aku tuh nggak yang kayak di podcast sebelumnya juga ditanya kan kayak trauma nggak Ci, trauma gitu. Jadi kayak, duh mau jalanin hubungan kayak aduh takut, aduh gimana gitu. Tapi sama aku karena sudah pernah mengalami perselingkuhan dari awal aku kenal Imam, aku tuh udah yang langsung bawa dia dalam doa. Padahal waktu saat kita kenal, aku tuh nggak pernah kepikiran untuk sama dia karena secara jarak aku dan suamiku beda 8 tahun. Dan itu menurut aku jauh banget. Tapi katanya Menurut aku hoki tuh Ci jauh. kalau beda 8 tahun. Iya, amin. Jadi kayak aku tuh sama suamiku beda 8 tahun. Jadi kayak pas lagi kenal gitu kayak ya udah cuman kayak ngobrol kayak karena kan dia temannya koko aku ya. Jadi kayak misalnya ngobrol terus kayak oh iya ngobrol-ngobrol. Cuma kayak pas lagi nongkrong bareng ngobrol. Tapi nggak pernah terlintas untuk gue bakal nikah sama dia nih gitu. Aku bakal gini nih gitu. Enggak. Seiring berjalannya waktu sebenarnya kalau ditanya gimana cara buka hatinya, tentu kita nggak buka hati dari kemauan kita sendiri. Tetap kayak Tuhan yang taruh kayak Tuhan tuh yang kayak taruh sesuatu yang kayak ya udah, maksudnya kayak chatting jalan dulu. Awalnya chatting terus kayak awal-awal cuma makan bakmi bareng setiap weekend ya. Makan bakmi bareng karena kita berdua suka makan bakmi bareng setiap weekend. Terus lama-lama jadinya kayak wah nih kelihatan nih namanya cowok yang deketin kita pasti kayak wah dia ada maksud nih gitu kan, maksudnya kayak mau ngajak pacaran atau apa gitu. Tapi sebelum dia ngajak aku pacaran atau misalnya ngomong mau pacaran, dia langsung ngomong sama aku, si Imam, aku nih kalau misalnya mau jalanin hubungan sama kamu, aku tuh maunya carinya istri. Dia langsung bilang kayak gitu. Wah, makin takut aku. Ya aku jalanin 6 tahun aja bisa berbelok, gimana ini yang belum setahun kenal. Dia bilang kayak, aku tuh maunya carinya istri, bukan pacar. Lalu aku bilang sama dia, ya udah jalanin dulu aja deh. Jadi tuh nggak tahu kapan pacaran itu nggak, tapi kayak aku selalu bilang jalanin dulu aja deh. Gitu. Dan masa perjalanan yang aku bilang jalanin dulu aja, aku tuh bawa itu dalam doa. Tuhan, kalaulah memang Imam ini yang baik, yang terbaik, ya aku minta dibukain jalan. Tapi kalau memang bukan, ya aku minta dijauhkan. Aku bilang kayak gitu. Terus aku sharing sama orang tua rohani aku ceritalah kondisi saya aku kenal dengan si pasangan aku ini, yang ini. Aku ceritain semuanya. Dengan perbedaan jarak usia juga, dengan perbedaan mungkin kalau dia kan perbedaan suku juga ya, bilangnya ya. Karena kan dia campuran, dia tuh Padang Sunda, gedenya di Medan. Kalau aku kan yang bener-bener Medan banget, gitu kan. Jadi
dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Karena kan aku sudah pernah gagal dan aku nggak akan pernah, maksudnya aku berharap aku nggak akan pernah gagal lagi gitu. Jadi ya sudah, dengan benar-benar aku bawa dalam doa, aku cerita sama orang tua rohani aku, terus itu aku sharing sama teman-teman terdekat aku ya, terdekat. Terus kayak gimana menurut kalian, orangnya seperti apa? Aku bawa dia ke circle aku kayak, emang kita beda jaraknya jauh, tapi aku bilang kayak, ya ini circle aku gitu loh. Nah, kamu gimana gitu? Ternyata dia tuh orang yang cukup wise, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dan dia tuh bukan tipikal cowok yang eh Vinka nggak boleh ya Pak, kamu nggak boleh temenan sama Vinka, kamu nggak boleh temenan sama Tasya ya, soalnya dia kayak gini. Dia tuh tidak pernah seperti itu. Dia kayak ya udah, saya mau temenan sama siapapun nggak ada masalah. Yang penting kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mau bagaimanapun nggak ada masalah. Yang penting kamu tahu itu, kita bisa ngebedain lah. Dia berharap tuh kita udah dewasa untuk membedakan mana yang baik atau enggak. Gitu. Dan satu lagi, aku kenapa bisa yakin banget kalau dia dari Tuhan? Ya itu tuh bener-bener ngedek. Jadi gini, aku jadi flashback ke podcast yang pertama ya. Iya, Jadi boleh. waktu itu, waktu aku pacaran dengan pasanganku yang sebelumnya, dengan mantan aku, karena orang tua kan masih Buddhis ya. Terus sedangkan aku dengan pacarku itu, dengan mantanku itu Kristen. Terus kalau kita mau menangin keluarga kita harus jadi berkat ya buat keluarga kita ya. Kita harus jadi terang buat keluarga. Bener dong? Tapi ternyata aku dijauhkan dengan orang tuaku. Dijauhkan dalam arti kayak gini. Kalau aku ada masalah, ya udah, jadi kayak ya udahlah, sini ikut ke sini aja gitu. Lebih ke ditarik ke keluarga mereka. Sedangkan kalau si imam itu dia enggak, dia yang lebih kayak ngasih tahu. Gak boleh, gimana pun kan dia orang tua kamu. Kalau kita mau menangin dia, kita harus jadi berkat dulu buat dia. Kita harus kasih tahu ke orang tua kita kalau kita harus jadi terang. Kalau kita aja nggak bisa nerangin diri kita sendiri, gimana kita mau jadi terang buat orang lain? Kalau kita aja nggak jadi berkat buat keluarga kita sendiri, gimana kita mau jadi berkat buat orang lain? Betul. Si imam tuh selalu ngasih statement aku kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi ngobrol, namanya cewek kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu suka ngomong kayak, kalau misalnya kita nggak sengaja ngomongin si A gitu, si B gitu, dia selalu ngomong kayak, udah jangan ngomongin orang. Selalu yang kayak bener-bener tuh menurut aku, wah dia wise ya gitu. Tapi nggak cuma sampai situ. Begitu mau nikah ya pasti ada aja cobaannya. Tapi puji Tuhannya kita bisa melewati itu gitu. Wah, Kayak gitu. banyak ini ya, maksudnya dapat gambaran sebenarnya ketika kita emang pengen nyari pasangan tuh tujuannya bukan untuk pacaran sebenarnya gitu. Pacaran tuh bukan goalnya ya Ci, tapi goalnya tuh pernikahan gitu. Goalnya pernikahan. Jadi teman-teman cewek ataupun cowok ya, ketika kalian mencari istri atau suami tuh sebenarnya pertimbangannya tuh sebelum memutuskan jadi pacarnya dia sebenarnya kan Ci. Yes, betul. Sebelum jadi pacar dia. Mau putus kayak, aduh gue udah terlanjur sayang nih, aduh itu gitu. Bener. Kayak itu tuh hal yang nggak boleh. Jadi sebenarnya poin pentingnya tuh bukan, aduh gue mau nikah sama dia, gue mau pacaran sama dia pun gue emang harus cari orang yang benar-benar visinya sama, yang benar-benar punya kerinduan yang sama, dan setiap nilai-nilainya tuh benar-benar itu dari Tuhan ya gitu. Jadi nggak boleh salah langkah di situnya teman-teman gitu. Dan waktu Civina sama Ko Imam akhirnya mutusin nikah, Ci, apa sih Ci hal yang benar-benar kayak ibaratnya apa ya? Pertanyaan terakhir gitu, apakah dia dari Tuhan gitu? Kayak apa sih Ci yang membuat Cici, pasti kan Civina dalam proses itu mendoakan juga kan waktu mau menikah pasti, gitu. Tiap hari pasti kayak, aduh Tuhan kasih aku keyakinan. Apa sih Ci yang benar-benar kayak membuat Civina, oke, gue memantapkan hati nikah sama Ko Imam, gue percaya dia adalah pasangan yang Tuhan kasih. Kayak peneguhan apa sih yang Civina tuh dapetin gitu ketika lagi berdoa? Yang pertama, aku tanya sama, ini kan maksudnya sebelum nikah tuh aku selalu tanya ke dia kayak, kamu tuh kedepannya apa? Terus visi misi kamu tuh apa? Gitu loh. Karena namanya kita menjadi suami istri, kita harus punya satu visi misi yang sama. Betul. Pertama, yang kedua, secara orang tua bagaimana? Semuanya aku jelasin. Aku tanyain sama dia. Tapi lebih yang pertanyaannya yang bener kayak umum ya, kayak maksudnya nanti setelah menikah seperti apa? Dan aku itu tipikal cari cowok itu yang dewasa dan mandiri. Dan aku memberikan dia pertanyaan kayak gini. Kalau misalnya nanti
suatu hari kita sudah menikah, orang tua aku sakit, itu kamu akan bersikap seperti apa? Gitu. Itu kan simpel banget ya. Dan dia langsung menjawab dengan nggak pakai mikir, terus kayak ya udah kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama, ya kita doain gitu. Terus kayak dia juga bilang mau gimana pun dia tetap orang tua kita. Maksudnya kan karena sudah nikah kan jadi orang tuanya si imam juga. Tapi dia juga bilang kayak ya kita sama-sama doain papa, mamanya mama aku gitu kan. Sama-sama kita berdoa, maksudnya yang terbaik lah buat keluarga kita. Kalaupun memang saat ini memang papa mama aku belum dimenangkan, gak apa-apa, kita harus doain terus. Karena kenapa? Dari hidup kita lah kita bisa menangin mereka gitu loh. Si suamiku selalu ngomong kayak gitu. Aku kayak wow, ya ini nih Tuhan, aku tuh yakinnya dengan itu. Dan aku selalu bilang, aku tuh nggak bisa tinggal sama orang lain. Aku tuh maunya kalau misalnya udah menikah tinggal sendiri dengan segala macam kondisi yang ada. Suamiku langsung kayak, oh iya, memang harus seperti itu. Kan di Alkitab juga ditulis. Iya, betul. Yang perempuan dan yang laki-laki keluar. Pas dia ngomong kayak gitu, aku kayak, wow, ya betul. Jadi kayak, kenapa aku yakin banget? Maksudnya pasti kamu sama Tasya mikir dong, Ci, masa yakin cuma gara-gara jawaban dia kayak gitu? Enggak. Kenapa aku yakin dengan jawaban kayak gitu? Karena aku pernah mempunyai pertanyaan yang sama mantan aku. Dan dia yang jawab, nggak bisa, aku harus tinggal sama papa mama aku. Soalnya kan, karena aku laki-laki, aku harus bawa ke dalam. Itu statement sebenarnya untuk Chinese kuno. Sedangkan papa aku aja nggak gitu. Jadi kayak, nggak deh gitu. Karena menurut aku, yang terbaik adalah yang seperti yang dalam Alkitab tertulis. Yang perempuan dan yang laki-laki keluar menjadi satu daging. Terus di dalam Alkitab pun ditulis tidak ada pacaran, pertunangan lalu pernikahan. Benar. Ya, jadi yang lebih kayak gimana Ci? Ya, aku tuh lebih ngeliat kedewasaannya dia, terus cara dia bersikap dengan orang tua aku. Kenapa aku bilang ini yang terbaik dari Tuhan? Kalau misalnya ini nggak terbaik dari Tuhan, nggak mungkin lah aku sama dia yang pertama. Tuhan juga nggak mungkin izinin aku sama dia. Yang kedua, sampai detik ini dia selalu menghormati orang tuaku, bener-bener tuh yang layaknya orang tuanya dia. Terus bener-bener bawa orang tuaku tuh yang kayak nggak apa-apa gitu. Maksudnya papaku tuh fanatik banget untuk ke gereja. Tapi saat aku menikah, papaku tuh meluk suamiku dengan kayak aku titip ya anak aku ya. Gitu. Sampai yang bener-bener tuh dia berarti tuh bener-bener selain aku tuh sama suamiku gitu. Padahal sama yang dulu tuh dia nggak setuju gitu. Tapi kayak yang ini aku titip ya anak aku ya. Gitu. Terus sampai kayak ya udah gitu. Tapi itu yang membuat aku yakin sih. Dengan bijaksananya dia, dengan kedewasaannya dia, dengan cara dia bersikap yang tegas. Suamiku tegas orangnya. Dia diam tapi itu tegas. Dengan yang tegas, dia tuh kayak bisa ngambil keputusan nggak bisa kayak gini. Harusnya kayak gini. Tapi menurut kamu gimana? Nah, aku senangnya tuh kayak dia selalu nanya pendapat kita sebagai perempuan. Menurut kamu gimana? Karena sebenarnya kita perempuan ini juga harus berpendapat. Namanya suami istri, nggak bisa cuman satu orang yang ambil keputusan. Tapi harus dari kedua-duanya. Terus namanya suami istri, ya komunikasi sih lebih tepatnya. Komunikasinya harus benar-benar yang ya komunikasi gitu. Jangan sampai miskomunikasi sama pasangan, terus jadinya berantem, jadinya salah paham. Itu sih yang harus benar-benar kayak kita ini. Oke, berarti sebenarnya kalau dari yang kita lihat nih Ci, kayak Civina itu apa ya, waktu Civina kan juga udah bilang kan kalau dia mulainya dengan doa gitu. Berarti emang mungkin aku boleh tahu nggak Ci, kira-kira proses itu tuh berapa lama sih Ci? Proses Cici memantapkan diri terus bawa dalam doa juga pasti nggak sepanjang itu tapi juga nggak singkat juga kan Ci? Yes, betul banget. Kalau misalnya kalian tanya berapa lama, aku bisa bilang aku kenal suamiku itu cuma 7 bulan. Kenal hanya 7 bulan. Tahun depannya kita nikah. Oke, berarti jadi, emang lebih kita langsung nikah. Oke, berarti emang apa proses pemantapannya itu udah bener-bener Cici pikirin juga, Cici bawa dalam doa juga ya kan Ci. Dan kalau yang aku lihat juga pasti ini kayak bisa dicontoh juga ya sama teman-teman di luar sana sebelum kalian memilih pasangan hidup gitu atau enggak mungkin baru diajak pacaran deh, boleh tuh dilontarin pertanyaan-pertanyaan yang kayak Cici udah siapin tadi itu bagus banget sih. Itu kayak bikin kita juga tahu cara pikir dia gimana, terus abis itu orang aslinya kayak gimana sih. Kalau misalkan kita belum terlalu kenal mungkin bisa diajak diskusi
diskusi kayak gitu ya Ci, biar makin Jadi mantap. kita tahu dari jawabannya dia tuh seperti apa. Kita bisa lihat respon seseorang tuh dari mata. Kita bisa lihat kayak body language itu kayak yang mungkin kayak, hah gak nih aku gak siap atau apa. Iya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mantap dan carinya istri, bukan hanya sekedar pacar, ya itu dia pasti akan menjawab dengan mantap dan benar-benar yang kayak ya udah dia siap gitu loh. Oke, aku juga ada pertanyaan satu lagi nih Ci. Pasti Cici waktu kenal sama Ko Imam itu umur berapa Ci? 24 ya. Oh, 24. 24. 25 soalnya. Oke, tapi masih terhitung ya, masih lumayan muda lah ya, belum yang kayak takut. 23 deh, 23. Oh, 23. 23 mau ke 24 ya. Oke, nah terus sebelumnya Cici juga sempat menjalani hubungan yang cukup lama, tapi akhirnya kandas karena hal yang gak mengenakan kan. Sempet gak sih Ci mikir kalau kira-kira bakal nggak ya ketemu sama orang yang tepat? Mungkin ini agak masuk lagi mundur dikit ya ke yang trauma gitu, atau enggak kayak mungkin nggak sih bisa ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat itu? Gimana sih cara Cici mantepin hati sebelum mungkin ketemu sama Ko Imam gitu yang mulai dijalanin? Tapi ada nggak sih perasaan kayak mikir mungkin nggak ya ketemu sama pasangan yang tepat? Atau jangan-jangan emang Tuhan gak ngasih gue pasangan nih gitu. Nah iya, mungkin beberapa orang ada soalnya yang mikir kayak gitu, atau karena pengalaman juga akhirnya merasa seperti itu gitu. Kalau aku sih mikir, aku selalu berpikirnya kalau yang tadi tanya, Tuhan gue dikasih pasangan gak ya Kak? Aku selalu mikir Tuhan itu selalu kasih kita pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin waktunya Tuhan aja, entah kapan kita kan nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya tanya, maksudnya kayak takut nggak ya gini-gini, terus gimana caranya gitu kan, kita bisa tahu gitu dari Tuhan. Jadi waktu aku jalan sama Ko Imam, aku tuh gak cuman misalnya waktu aku diajak pacaran sama Ko Imam dan aku jawab jalanin aja dulu. Aku tuh gak dekat cuma sama Ko Imam. Aku tuh deket berteman ya, berteman dengan beberapa lawan jenis juga. Iya. Tapi aku tahu tujuan mereka berteman ya pasti untuk ngajak pacaran gitu. Tapi ya terus gimana Ci cara milihnya? Misalnya kita pasti pertanyaan kayak gitu dong. Iya. Gimana Ci taunya gitu? Taunya adalah kamu sebagai wanita, apalagi kita anak Tuhan, kita pasti bisa lah tahu gitu yang mana dari mana yang maksudnya dia yang mana yang dari Tuhan gitu. Karena kenapa? Yang pertama yaitu kuncinya kalian bawa dalam doa. Yang maksudnya berteman saat sama aku itu mungkin ada 4 orang termasuk Ko Imam. Terus kenapa bisa pilih Ko Imam Ci? Padahal yang lain lebih muda. Banyak banget yang dekat sama aku yang lebih muda. Maksudnya lebih muda daripada Ko Imam. Karena di atas aku 1-2 tahun. Ya karena itu bukan karena dia kaya, karena Ko Imam juga bukan orang yang seperti gimana-gimana, enggak. Bukan karena dia lebih tua, enggak. Tapi karena dia lebih bisa bimbing aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tuh, yang pertama tuh sebenarnya dia tuh takut banget sama Tuhan. Dia bener-bener yang dulu hidupnya itu juga bener-bener tuh bergantung banget sama Tuhan. Ko Imam tuh dulu orang yang kaya banget, jatuh bangkrut, broken home. Jadi dari semua cerita yang aku tahu tentang dia, aku berpikir kayak, wow, aku benar-benar kayak, kok bisa ya gitu. Terus ngeliat dia yang sampai saat ini gitu. Ternyata, ya aku tidak pernah salah milih orang gitu. Aku nggak salah milih dia untuk hidup aku tuh enggak. Karena benar-benar ya itu kita harus benar-benar milih yang pertama tuh dari doa. Doa dan dia harus takut akan Tuhan. Tapi bukan cuma takut, tapi dia jalanin firman Tuhan. Benar-benar. Jadi kayak pokoknya tuh sebenarnya satu sih yang aku tangkap dari Civina, dia benar-benar dari Tuhan karena dia menjalankan firman Tuhan Ci. Ya. Karena menjalankan firman Tuhan. Maksudnya bukan mau apa ya? Maksudnya ngomongin orang atau mungkin ex kita gitu. Tapi kayak cewek-cewek teman-teman orang itu tuh nggak cuma kelihatan anak Tuhan ketika dia datang ke tempatnya doang gitu, ke gerejanya aja. Tapi dia menjalankan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu betul banget gitu. Itu yang kayak kadang kita kan gampang terpincut ya, wah dia anak pelayanan nih Ci gitu, gimana dong, kayaknya dia keren gitu. Iya, apa namanya, dia kayaknya ini aktivis nih di gereja, dia ini dan lain sebagainya. Kayak apa ya, buah rohani seseorang ya ketika dia menjalankan firman Tuhan ya Ci gitu. Di dalam hidupnya sendiri. Firman Tuhan itu tuh yang jadi bukan cuma kita omongin atau kita bahas doang, tapi yang beneran dilakuin gitu.
itu sih sebenarnya itu udah kayak udah intinya satu gitu, mau kriterianya kayak gimana pun ya, kan kita bisa lihat ya di tadi kasusnya Civina ketika masalah hubungan orang tua, semuanya itu based on Bible gitu, balik lagi ke firman Tuhan, kayak itu sih soalnya buat semuanya kayak udah jelas gitu ya, jangan sampai kita tuh gampang kayak terpesona hanya karena look, hanya karena uang, hanya karena semua yang kelihatannya tuh di depan bagus padahal ya kesehariannya belum tahu ke belakangnya gimana. betul. Jadi kayak gitu ya, semuanya gitu harus lebih menggali lagi seberapa dia itu menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari dia. Terus Ci mau nanya juga, misalkan nih kayak kita tuh udah menjalankan hubungan, katakanlah udah yakin gitu, dan maksudnya mungkin udah mau mempersiapkan gitu buat nikah, tapi kayak mungkin bukan masalah selingkuh ini gitu, tapi kayak wah ternyata dia orangnya baik, ternyata oke, tapi prinsipnya tuh beda gitu, kayak punya pemikiran yang berbeda dengan kita, mungkin visi misinya sama, tapi kayak aduh kok karakter dia tuh kayaknya nggak sejalan ya sama aku, kalau menurut aku harusnya kita ke A, dia ke B, atau mungkin banyak sih perbedaan gitu, kayak mungkin karena latar belakang keluarga dan sebagainya. Kita tuh harus bener-bener memaksakan nggak apa-apa gue yakin sama dia, atau kita tuh sebenarnya lebih baik jangan karena kita punya perbedaan. Tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan yang menyuruh orang untuk putus ya, tapi kan kita sering kali ngadepin perbedaan tuh, nggak mungkin kan kita sama orang tuh benar-benar sama gitu. Mungkin secara rohani baik, secara ini baik, tapi perbedaan fundamental cara dia berpikir sama kita tuh kadang bentrok gitu. Menurut Cici itu hal yang baik atau sebenarnya emang hal yang kayaknya susah nih kalau berbeda dalam prinsip ini gitu? Oke, kalau misalnya aku yang udah pasti yang tingkatannya itu aku alamin banget. Aku beda 8 tahun. Iya. Cara pikir, pola pikir itu beda banget. Yang kalau misalnya dia mikirnya udah sampai C, aku mikirnya baru B. Terus kadang-kadang aku mikirnya udah sampai D, dia mikirnya baru B. Ya, namanya 2 jadi 1 itu nggak gampang. 2 kepala dijadiin 1 itu juga nggak gampang. Kenapa? Vika punya pendapat A, terus pasangan Vika punya pendapat B. Gimana cara untuk disatuin ya? Cari jalan tengahnya. Ini menurut aku seperti ini loh. Nah, menurut kamu gimana? Terus si pasangan bilang, ini menurut aku seperti ini loh. Nah, dicari tengahnya tuh seperti apa. Memang sih namanya hubungan suami istri atau apa itu tidak ada yang maksudnya mulus terus nggak. Pasti adanya perbedaan pendapat, terus mungkin berantem sedikit. Menurut saya berantemnya bukan yang gimana, cuma kayak beda pendapat itu pasti ada. Cuman lebih yang kalau aku bilang tuh cari jalan tengahnya sih. Lebih yang diomongin aja. Sebenarnya kita sama pasangan itu kalau misalnya komunikasinya lancar, itu jarang banget akan ada kesalahpahaman, tapi harus lancar ya komunikasinya. Kalau perbedaan pendapat itu pasti Vinka, mau beda, mau seumuran pun kita sama pasangan kita, misalnya Vinka sama pasangan, Tasya sama pasangan, meskipun kita seumuran, itu pun tetap pasti ada beda. Karena kenapa? Pola pikir setiap kita itu berbeda. Apalagi cowok dengan yang, gue yang simpel aja deh mikirnya, cewek yang kayak, aduh gue yang pakai hati, yang baper, yang ini, jadi itu pasti beda banget. Benar-benar. Oke, kita udah ngobrol cukup panjang nih sama Civina. Thank you banget Civina. Sebelum kita tutup juga nih, kan tadi Civina udah sempet ngomong tentang ya intinya sebenarnya komunikasi ya Ci. Maksudnya buat dalam memulai hubungan itu yang pertama udah pasti lah andalkan Tuhan gitu. Nggak mungkin kita mau memulai sesuatu yang serius tapi Tuhan nggak dilibatin, itu ya pasti akan susah ke depannya, benar. Terus habis itu juga komunikasi, terus habis itu juga ya pasti nggak mungkin kita benar-benar nemu orang yang 100% tepat gitu, tapi kalau kita percaya orang itu dari Tuhan akan sama-sama bertumbuh lah ketika kita udah mau menjalankan itu yang serius. Terus juga buat teman-teman nih yang mungkin masih bertanya-tanya gue kapan dapat ya, mungkin emang belum waktunya Tuhan aja kali ya Ci, dan mungkin itu juga salah satu cara Tuhan buat kita ngembangin diri dulu juga, ya nggak sih Civina? Pasti aku yakin juga Civina bisa dapat pasangan hidup yang tepat, orang yang baik, kepribadian yang matang segala macam, itu juga karena Civina udah mempersiapkan diri terlebih dahulu, bener kan Ci? Ya itu dia yang kita dapat dari sama-sama kita belajar juga dari Civina. Thank you banget Ci untuk sharingnya. Semoga teman-teman yang
dengar podcast ini bisa terberkati. Nggak usah takut teman-teman, karena pasti kita akan menemukan pasangan hidup yang tepat di waktu yang tepat ketika kita sudah siap juga ya Ci. Oke, teman-teman makasih udah nonton podcast ini, semoga memberkati kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and komen juga di bawah kalau mau bertanya atau mau komentar sesuatu, kita terbuka banget kok. Oke, teman-teman makasih ya semuanya, sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Bye-bye Cipina. Thank you Cipina. Ya, thank you.